Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuzul Nur Ajija dari Bandung Business School atau STEMI Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teknik penulisan karya ilmiah. Yang pertama, apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah penelitian dan pengembangan, tinjauan, ulasan, kajian, atau pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandaskan kaidah ilmiah. Menurut para ahli, di sini saya mengambil menurut Eko Susilo M. Karya tulis ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan. Lalu, apa aja sih yang harus ada dalam karya tulis ilmiah? Yang pertama ada struktur. Di sini dalam circle kecilnya ada 3 bagian, ada pendahuluan, kesimpulan, dan isi pembahasan. Yang pertama pendahuluan. Bagian ini berisikan dasar-dasar penelitian yang harus dilakukan atau yang telah dilakukan, yang berisikan masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu sendiri. Yang kedua ada isi pembahasan. Di sini berisikan pembahasan-pembahasan dari materi atau objek yang diambil. Yang ketiga, kesimpulan, berisikan penjelasan singkat, padat, dan jelas mengenai analisis tersebut agar si pembaca mudah memahami dari keseluruhan isi pembahasan. Selanjutnya ada ciri-ciri. Di sini ada reproduktif, yang artinya karya tulis ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, menggunakan bahasa baku. Agar mudah dipahami, penggunaan bahasa baku juga meliputi aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Yang ketiga, menggunakan kaidah keilmuan. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian atau penulisannya memiliki kapasitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Yang keempat, bersifat dekoratif dan objektif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki suatu makna. Karya ilmiah juga harus berupa fakta yang nyata. Yang terakhir, menggunakan kalimat efektif. Tujuan menggunakan kalimat ini adalah agar si pembaca tidak pusing dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Jadi langsung ke intinya saja, atau dalam bahasa gaul adalah to the point. Dalam bersifat dekoratif dan objektif, di sini karya ilmiah harus berupa fakta. Jadi nggak boleh tuh yang abal-abal. Jadi harus sesuai telah ada studi kasusnya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dari karya tulis ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah ini yang sering dibuat oleh para siswa atau mahasiswa. Kertas kerja biasanya oleh perusahaan-perusahaan. Artikel yang sering kita ketemui di Google, di internet, ataupun di sosial media lainnya. Tesis berupa suatu tulisan juga yang merupakan tulisan berbentuk karya ilmiah. Skripsi ini biasanya digunakan oleh anak-anak mahasiswa yang akhir semester nih. Biasanya mereka membuat skripsi. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada survei. Sebelum melakukan penulisan atau menulis judul, menentukan tema, kita harus mensurvei tuh apa yang akan kita buat dan apa saja yang ada dalam tersebut gitu. Yang keduanya ada eksperimen, pengujian apakah itu benar atau tidak, kualitatif, dan evaluasi, deskriptif, dan studi kasus. Fungsi karya ilmiah untuk pendidikan, untuk penelitian, dan fungsional. Yang untuk pendidikan, agar mahasiswa atau siswa dapat berpikir kritis dan dapat mempertanggungjawabkan hasilnya. Yang kedua untuk penelitian nih, dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian dengan menghadirkan pengetahuan baru. Jadi semakin banyak pengetahuan yang baru ya. Fungsional,
untuk menjadi media pengembang pengetahuan sebagai bahan tinjauan pustaka. Biasanya kita sering temuin di perpustakaan sebagai referensi gitu. Dan sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan.